Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad billah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Selawat dan salam senantiasa kita panjatkan, kita limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad panutan umat, pemberi syafaat bagi yang taat. Ananda semua kelas 11, hari ini akan saya sampaikan materi ilmu kalam atau akidah akhlak yang membahas tentang sejarah munculnya atau lahirnya ilmu kalam. Sebagaimana kita ketahui, kita pelajari di pertemuan sebelumnya bahwa ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang keesaan Allah, zat Allah, kemudian utusan Allah, malaikat-malaikat Allah, hal-hal yang kita dapatkan dari Al-Quran dan Sunnah tentang mahsyar, alam kubur dan lain sebagainya, hal yang gaib yang dibuktikan melalui akal dan argumentasi rasional dalam rangka memperkokoh keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun sejak kapan atau kapankah hal ini terjadi atau munculnya ilmu ini? Ilmu kalam secara spesifik memang tidak lahir pada zaman Nabi, tapi pembahasannya itu sudah ada pada zaman Nabi. Jadi pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di awal-awal dakwahnya Nabi kita Muhammad SAW berkenaan tentang penanaman akidah. Maka proses periodisasi Mekah itulah proses penanaman akidah yang mengajak umat manusia untuk berpikir tentang alam semesta ini sebenarnya sudah ada yang diciptakan, bukan diciptakan oleh manusia. Maka beberapa ayat menegaskan, mengajak manusia untuk berpikir. Ya, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat bagaimana unta itu diciptakan? Walas samai kaifa rufi'at, bagaimana langit itu diangkat? Walal jibali kaifa nusibat, bagaimana gunung itu ditegakkan? Walal ardi kaifa sudahat, bagaimana bumi itu dihamparkan? Bahkan di surat lain Allah juga berfirman, ya antum asyaddu khalqan anis sama, antum ansha'tum, antum anzaltumuhu am nahnul munzilun. Apakah kalian yang menurunkan air ataukah kami yang menurunkan? Ansha'tum, banyak ayat-ayat yang mengajak kita untuk berpikir merenung secara sejenak. Sebenarnya alam semesta ini terjadi dengan sendiri atau diciptakan. Itu pada awal periodisasi Mekah. Jadi substansi ayat-ayat tersebut mengajak manusia berpikir menggunakan akalnya bahwa alam semesta ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ketika umat manusia sudah mengalami proses penanaman akidah yang kuat, berkembanglah di Al-Quran, berkembanglah pemahaman manusia semakin bertambah dengan proses interaksi dari berbagai macam unsur kultur manusia yang saat itu setelah zaman Nabi, sehingga ada beberapa ayat dalam Al-Quran, ayat-ayat yang mustabihat, ayat-ayat yang mengandung interpretasi kemiripan tentang Allah kepada manusia, sehingga ada yang mengatakan sudahlah pada ayat tersebut tidak melakukan pentakwilan,
tapi ada juga yang melakukan pentakwilan. Hal ini terjadi pada zaman Sayyidina Utsman bin Affan. Salah satu contohnya ayatnya berkenaan kullu man 'alaiha fan, kullu man 'alaiha fan, wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini akan hancur kecuali wajah Allah dzul jalali wal ikram. Maka wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, ada yang mengatakan wajhullah itu adalah kepada mana wajah Allah sendiri. Tapi ada yang melakukan pentakwilan. Bukan wajah di sini, bukan wajah seperti kita, akan tapi wajah yang dimaksud di sini adalah zat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini proses pentakwilan. Maksud pentakwilan di sini adalah penggalian makna yang sesungguhnya yang sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Proses takwil ini terjadi pada zaman Utsman bin Affan. Nah, ini lagi-lagi dalam rangka memperkokoh akidah. Ya. Ayat lain, yadullah fawqa aydihim, tangan Allah lebih di antara tangan mereka. Maksudnya bukan tangan Allah di sini, kekuasaan Allah. Jadi ada yang mengatakan takwil di sini adalah takwil yad, di sini bukan tangan, akan tapi di sini adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian yang saya cintai, ini proses ya ketika zaman Rasulullah hingga para sahabat ya, tentang substansi ajaran Islam itu sendiri dalam Al-Quran dan hadis memang sudah mengajak manusia menggunakan akalnya ya, dalam rangka memperkokoh akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang menarik adalah pada tahun 35 Hijriah sampai 40 Hijriah, pada masa kekhalifahan Ali bin Abi Thalib, di mana Ali radhiyallahu anhu merupakan sepupu Nabi, keluarga Nabi, bahkan dia mantu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia cerdas, santun, bahkan ada syair yang mengatakan ya, ana madinatul ilmi wa aliyu babuha, wa man arada al madinah falyatiha min babiha. Aku adalah kota ilmu dan Ali itu kuncinya. Nah, pada masa Ali di sini, ya Ali terjadi gejolak karena saat itu Ali mengalami proses yang berbeda dengan khalifah sebelumnya, yakni Utsman bin Affan. Karena pada masa Utsman bin Affan merangkul semua keluarganya untuk turut serta membangun umat manusia ya, dalam mengatur kemasan Islam dan umat Islam. Pada khalifah Utsman bin Affan, jadi hampir semua keluarga kerabatnya dilibatkan dalam pemerintahan kekhalifahan dengan harapan. Maksud dari tersebut, Utsman bin Affan mengangkat para keluarga untuk turut serta mengatur umat dan agama agar gampang komunikasinya. Namun hal ini meleset dari prediksi Sayyidina Utsman bin Affan. Apa yang terjadi? Ya, ternyata dari pihak keluarga sulit diatur. Keluarga itu sulit diatur sehingga ada ego masing-masing yang menyebabkan Utsman bin Affan kewalahan. Hal ini yang terjadi yang menyebabkan Utsman bin Affan ya akhirnya terbunuh. Ya. Nah, pemerintahan yang diangkat oleh Utsman bin Affan ya Muawiyah bin Abi Sufyan, kemudian Thalha bin Zubair. Ini ketika Ali diangkat, Ali berusaha untuk mengganti apa yang diangkat oleh Utsman bin Affan. Sehingga pertama Ali mendapat perlawanan dari Thalha bin Zubair dan Aisyah yang kita kenal dengan perang Jamal. Thalha dulu, kemudian Aisyah yang menolak Ali karena Ali merombak semua kebijakan yang dilakukan oleh Utsman. Ini yang dilakukan oleh Thalha bin Zubair, namun itu bisa dipatahkan semuanya.
dimatahkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, dan Aisyah tidak dibunuh, Talha dibunuh. Aisyah itu merupakan ummul mukminin. Anak sekalian, jadi peristiwa yang faktor persejarah yang pertama memang ada dalam ajaran Islam sendiri, ya Al-Quran itu sendiri, ya. Jadi mengajak manusia untuk menggunakan akalnya, kemudian interpretasi manusia terhadap ayat-ayat yang berkenaan tentang keesaan Allah. Itu ada yang melakukan pentakwilan, ada yang tawakuf, sudah apa adanya, beriman sami'na wa ata'na. Itu yang pertama dari ayat ajaran Quran itu sendiri, Al-Quran dan hadis itu sendiri. Sementara faktor yang kedua, ini masih dari umat Islam juga sendiri, faktor internal munculnya itu adalah pada masalah politik Ali bin Abi Thalib. Ya, setelah Ali dapat mematahkan Aisyah yang kita kenal dalam perang Jamal, ya, kemudian Ali juga saat itu memegang kekuasaan khalifah yang keempat, pusatnya di Madinah, juga mengalami pemberontakan perlawanan dari gubernur Damaskus, yakni Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan menolak untuk menanggalkan kekuasaannya dan tunduk kepada Ali bin Abi Thalib. Ya, Ali pun bersikukuh untuk terus meluruskan dan perbaiki Islam dan umat Islam. Hari terjadi yang disebut dengan perang Siffin. Dari Madinah, Damaskus, Syria, antara Khalifah Ali bin Abi Thalib di Madinah dengan Gubernur Muawiyah bin Abi Sufyan di Damaskus, Syria, di situ terjadi perperangan. Terus perperangan semakin sengit sehingga kelompok dalam Muawiyah mengangkat bendera putih, angkat tangan dengan Al-Quran, Al-Quran di tangan kanannya, bendera putih dengan Al-Quran di tangan kanan, dengan tujuan untuk berdamai kembali kepada Allah, yakni Al-Quran. Fa in tanaza'tum farudduhu ila Allah. Ketika kamu berselisih, maka kembalilah kepada Allah. Melihat hal demikian, karena orientasi dilihat dari hari yang terlihat kembali kepada Al-Quran, kelompok Ali langsung terjadi diskusi. Hasil diskusinya menerima kalau itu yang terbaik untuk agama dan umat, sama-sama kita kembali kepada Al-Quran. Nah, perseteruan dari Ali dengan Muawiyah ini, ya, maka Ali, ya, pihak Ali dan Muawiyah melihat hal demikian ini, ada celah mungkin ada perbaikan persatuan dan kesatuan umat saat itu, sehingga hal tersebut, ya, terjadi proses pertemuan yang disebut arbitrase atau tahkim. Tahkim itu penetapan hukum, ya, penetapan hukum masalah politik saat itu. Karena Muawiyah tidak mau melepas kekuasaannya sebagai gubernur, Ali juga akan memaksakan melangsungkan amanahnya menjadi khalifah yang keempat. Namun perseteruan ini dilakukan dengan proses arbitrase, namanya tahkim, arbitrase. Dari pihak Ali mengutus seorang ulama yang faqih, yang wara', faqih itu mendalami ilmu agama, kemudian ikhtiyatnya amat sangat tasawuf, sangat tinggi, kedekatannya kepada Allah amat sangat kehati-hatiannya. Utusan dari Ali itulah yang bernama Abu Musa al-Ash'ari. Kemudian utusan dari Muawiyah itu yang bernama Amr bin As. Muawiyah mengutus bukan seorang tokoh ulama yang faqih, yang wara, yang alim, yang adil, bukan. Kalau Ali itu mengutus ulama yang faqih, ahli fikih, yang wara, hati-hati, yang alim, yang dalam ilmunya, abid, tinggi ibadahnya.
Muawiyah bin Abi Sufyan mengutus Amr bin As. Amr bin As ini adalah seorang lapangan yang bergerak di bidang peperangan dan politik strategi di sini. Yang menarik adalah proses tahkim tersebut berjalan diatur. Ya, dari pihak Muawiyah mempersilakan kepada kelompok Ali untuk menyampaikan. Tapi sebelum untuk disampaikan, disepakati dulu kedua kubu tersebut harus menanggalkan kekuasaannya. Kalau ingin bersatu, tanggalkan kekuasaan, kita cari yang secara terbaik. Itu maksudnya. Maka dipersilakan dalam itu dari pihak Ali dahulu. Nah, dari pihak Ali hadir pertama kali itu tadi tokoh dari Ali, utusan delegasi dari Ali yang bernama Syekh Abu Musa al-Ash'ari. Ya, Abu Musa al-Ash'ari ya, dengan pernyataan dan khutbahnya ya, karena untuk kebaikan izul Islam wal muslimin, ukhuwah Islamiyah ya, ukhuwah Islamiyah di atas segalanya. Maka dengan ini pihak Ali melepaskan kekuasaannya Khalifah Ali sebagai khalifah. Ini inti dari apa yang disampaikan oleh Abu Musa al-Ash'ari, karena niatnya adalah untuk Islam dan umat Islam persatuan di sini, cari jalan terbaik. Maka Abu Musa al-Ash'ari yang menyampaikan intinya adalah pihak Ali kalau untuk tujuan Islam dan Islam ya kekuasaan dilepaskan ke khalifahan. Setelah Abu Musa al-Ash'ari turun, barulah Amr bin As, delegasi dari Muawiyah bin Abi Sufyan ya, diharapkan untuk menyampaikan hal yang senada atau sama dengan Abu Musa al-Ash'ari atau pihak Ali. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Amr bin As menyampaikan dan menegaskan bahwa pihak Ali bin Abi Thalib melalui delegatornya Abu Musa al-Ash'ari, Al-Ustaz Al-Hadrat Syekh Abu Musa al-Ash'ari telah menyatakan bahwa Ali telah dengan resmi melepaskan kekuasaannya, kekhalifahannya, jabatannya dari khalifah. Maka dari itu agama politik ini tidak boleh kosong dari khalifah. Mengingat demikian, sebelum Muawiyah bin Abi Sufyan menanggalkan kekuasaannya sebagai gubernur di Damaskus, Amr bin As mengajak hadirin yang hadir di situ untuk sepakat mengangkat Amr bin As sebagai khalifah dengan alasan ya, negara tanpa pemimpin akan berbahaya. Khalifah umat Islam tanpa pemimpin akan berbahaya. Maka kekosongan ini harus segera diisi dengan mengangkat Muawiyah bin Abi Sufyan menjadi khalifah. Hal ini ya dilihat oleh orang-orang setelahnya atau orang yang menyaksikan itu merupakan hal kelicikan. Padahal itu ada strategi. Inilah yang menyebabkan saat itu umat Islam ya, proses arbitrase seperti atau proses tahkim itu banyak yang kecewa dengan mengatakan kelompok Ali dengan Muawiyah sama-sama melakukan dosa besar. Mereka salah keluar dari sidang tersebut. Kelompok yang keluar yang pertama kali itu namanya Khawarij. Makanya ilmu kealiran, ilmu kalam yang pertama adalah Khawarij. Khawarij itu adalah kelompok yang secara tegas mengatakan dua kelompok tersebut melakukan dosa besar. Ini itu Khawarij, dosa besar. Ali dengan Muawiyah. Ya. Khawarij. Tapi ada juga kelompok yang setia dengan Ali. Itulah kelompok Syiah.
ada lagi yang kelompok sudahlah nggak usah di permasalahan itu karena itu sudah merupakan suatu ke apa namanya ke sesuatu yang real, yang nyata, yang tidak bisa kita hukumi Ali dengan mengawali dosa besar karena itu khalifah, kemudian keluarga Rasulullah, ya orang ahli ilmu, abid dan lain sebagainya, Ali nggak bisa kita seperti itu. Begitu juga Muawiyah bin Abi Sufyan, juga gubernur, orang soleh, orang demikian, udah serahkan kepada Allah saja masalah ini, ya masalah. Nah kelompok yang ketiga ini namanya Murji'ah, menyerahkan kepada Allah masalah tersebut, hukumnya bagaimana diserahkan kepada Allah, itu namanya Murji'ah. Nah sekalian, nah jadi ya, begitu selanjutnya setelah Murji'ah ada Qadariyah. Qadariyah itu enggak, jangan diserahkan kepada Allah, ya tidak diserahkan kepada Allah. Kita harus lihat dong, hal ini bukan karena kehendak Allah, tapi kehendak manusia. Kehendak manusia dan kekuasaan manusia. Kalau manusia nggak berkehendak, kalau tidak berkuasa, maka hal ini tidak terjadi. Allah masalahnya nanti yang proses ketentuannya gimana? Allah yang menentukan, nanti maha adil. Maka Qadariyah mengatakan tidak seperti Murji'ah diserahkan kepada Allah. Lihat dulu, yang menentukan, yang berkuasa, yang berkeinginan itu manusia, bukan keinginan Allah. Ini Qadariyah. Ya. Kalau Jabariyah, fatalism dia udah. Ya. Mereka memang terbentuk itu atas kehendak Allah. Jadi saya ingin jelaskan munculnya ilmu kalam atau aliran-aliran ilmu kalam. Pertama memang dari umat Islam, ajaran Islam itu sendiri. Kedua akibat efek politik, ya politik Ali bin Abu politik, yaitu masalah perebutan kekuasaan antara Ali dengan Muawiyah, sehingga lahirlah ilmu ini. Aliran yang pertama Khawarij, Syiah, Murji'ah, ya Khawarij, Syiah, Murji'ah, Qadariyah, Jabariyah, selanjutnya sampai Asy'ariyah yang selalu menggunakan akal dengan hadis. Al-Quran dan hadis memadukan itu mencari titik temu semuanya. Ini adalah awal atau sejarah munculnya ilmu kalam dari faktor intern itu sendiri. Kemudian dari faktor ekstern, faktor yang selanjutnya ini terjadi karena ya umat Islam sejak dahulu pada zaman Nabi kita Muhammad SAW, faktor ekstern ini memang suka berkelana. Ya kita lihat dari ayat Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatasyita'i wasyai'. Ya, orang Quraisy itu sering melakukan perjalanan baik dalam musim panas maupun musim dingin. Nah, karena saat itu perjalanan demikian, kalau dilihat dari proses jalur perdagangan antara barat dan timur, ya Hijaz atau disebut Mekah Madinah, Hijaz Mekah Madinah itu merupakan transisi antara barat dan timur. Ya, baik dari Teluk Persia, ada dari Persia, kemudian ada dari Teluk, kemudian ada lagi nanti dari Yaman, ada kemudian dari. Nah ini pertemuan antara timur, barat dan timur, barat dan timur, utara dan selatan. Mekah di situ sering disinggahi, namun perjalanan jalur barat itu tidak aman, maka terjadi dari Yaman, Hijaz, kemudian Syria, ada yang dari Syria dan lain sebagainya. Nah hal ini demikian sehingga umat Islam ketika berkembang banyak, ya sampai ke Persia, masuklah filsafat dari luar, masuklah filsafat Yunani ke dalam umat Islam yang menggelitik umat Islam itu sendiri,
menggunakan rasionya berpikir tentang ajaran-ajaran dasar dalam agama. Itu yang disebut teologi. Ajaran-ajaran dasar dalam teologi. Nah, karena pengaruh proses filsafat tadi sehingga terus berkembang ya, tentang pemikiran tentang keesaan Allah, tentang perbuatan Allah, tentang utusan Allah, tentang hal-hal yang gaib yang disampaikan oleh Allah dan Rasulullah melalui Al-Quran dan Hadis yang belum manusia menyaksikannya kecuali manusia sudah meninggal gitu. Nah ini sehingga berpikir untuk semuanya, sehingga ada yang tadinya kafir mengkafirkan, kemudian itu apakah perbuatan Allah, perbuatan manusia, sejauh mana manusia itu berkuasanya, apakah kuasaan manusia itu tidak kehendak dan manusia itu terlepas dari kehendak Allah. Nah ini proses dari luar, itu karena pengaruh filsafat dari Yunani maupun Persia. Kemudian juga di luar Islam itu terjadi ya, apa yang saya katakan pengaruh agama lain. Ada yang namanya ya Trinitas, kemudian ada yang Trimurti, ada yang mengadakan reinkarnasi. Ya, reinkarnasi itu semua itu menggelitik akal umat Islam untuk memperkuat akidahnya, menangkal pengaruh ajaran agama di luar Islam, sehingga mereka akan memperlihatkan inilah ajaran Islam yang sesungguhnya. Ya, baik filsafat itu dari luar, filsafat Yunani, kemudian karena pengaruh agama lain. Yang ketiga adalah dari luar ya, dari faktor eksternal sejarahnya. Itu karena serangan ajaran atau pemikiran terhadap akidah Islam begitu dahsyat, maka menyebabkan umat Islam memperdalam ya kajian berkenaan tentang teologi melalui pendekatan rasional. Ya, meskipun demikian melalui pendekatan rasional, namun kelompok tersebut terpecah. Ada yang khawarij, saklek, keras, tegas, apa adanya ya. Ada yang sudah serahkan kepada Allah, namanya Murji'ah. Ada yang setia, yang penting dari Ali, Syiah ya. Ada yang mengatakan Qadariyah, netral menggunakan logikanya. Ada yang Jabariyah, kekuasaan kita terbatas, Allah yang amat berkuasa itu. Ada yang memadukan Al-Quran dengan Sunnah itu dengan akalnya, itu Asy'ariyah. Saya kira inilah awal terjadinya atau lahirnya ilmu kalam yang sampai saat ini kita pelajari, bahwasanya kita belajar ini faedahnya adalah selain mengenal sejarahnya, bahwa ilmu kalam ini amat sangat bermanfaat dalam rangka menangkal pemahaman, pemikiran atau pernyataan yang bertentangan dengan ajaran Islam, Al-Quran dan hadis daripada Nabi kita Muhammad SAW. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini bisa dipahami. Kemudian nanti bila ada hal-hal yang tidak dipahami atau tidak dimengerti, silakan hubungi saya melalui WA tersebut. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.